Menjaga keluarga itu adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan negara. Ketika itu hanya dibebankan kepada keluarga, maka sangat berat. Kalau dibaca di suratnya itu kan, yang di Bandung itu adalah capek suaminya banyak utang gitu. Dan dengar-dengar juga karena ada pinjol gitu juga ya. Nah ini kan rakyatnya miskin, mereka butuh makan, pinjam ke tetangga juga mungkin nggak dikasih, ke keluarga juga mungkin udah ada gitu ya. betul. Akhirnya apa jalan tercepat? Minjem. Pinjaman online. Karena pinjaman online ini sangat mudah hari ini. Betul. Kita kan mayoritas negeri muslim. Tapi herannya pinjol dan judul kita ini tinggi gitu. Maka kan ini jadi pertanyaan, kenapa kita muslim tapi kok masih banyak yang terjerat pinjol sama judul? Berarti kan ada sesuatu yang salah gitu. Entah berarti dari individunya kenapa masih ikut yang kayak gitu padahal udah tahu salah. Yang kedua dari sistemnya, kenapa terus membiarkan ini ada? Di sini pentingnya kita memperjuangkan atau mendakwahkan Islam untuk diterapkan agar masyarakat dan negara ikut berperan dalam menjaga keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar Ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ibu-ibu, kita ketemu lagi di kajian pekanan komunitas Ibu Hebat online ya. Seperti biasa kita akan membahas yang lagi viral atau yang lagi isu terkini ya Teh ya, dalam kacamata Islam tentunya ya. Gitu. Perkenalkan saya Tetania akan menjadi host ibu-ibu di kajian sekarang nih pekan ini. Kemudian kita akan membahas sesuatu yang tentu meresahkan kita ya. Dan narasumber kita hari ini adalah teman saya, guru saya juga, Ibu Ratna Sumiarti. Aku manggilnya Teh Ratna. Apa kabar Teh Ratna? Alhamdulillah sehat Teh. Alhamdulillah, Masya Allah Teh Ratna ya. Akhir-akhir ini kalau baca berita gitu, buka sosial media ya Teh ya, ada aja yang bikin kaget gitu loh. Bukan cuma kaget, tapi sedih, marah, kemudian bingung. Bingung karena kita nggak tahu harus ngapain. Nah, sebagai ibu-ibu kalau misalnya nanti ada berita seperti ini kita harus ngapain, nanti kita akan bahas juga. Ya, yang bikin kaget itu ya Teh ya, karena saya seorang ibu, pasti kalau ada cerita tentang ibu-ibu lagi, itu akan menarik perhatian saya. Yang cerita di Bandung itu loh Teh, ibu yang bunuh diri tapi sudah menghabisi anaknya yang 2 itu. Jadi anaknya diracun dulu Teh, kemudian dia membunuh dirinya sendiri gitu ya. Nah itu entahlah apa yang dihadapi dengan kehidupannya, seberat apa aku nggak tahu, walaupun ceritanya ada gitu, beban hidup, hutang segala macam gitu ya, aku nggak tahu seberapa beratnya gitu, aku nggak tahu, sampai akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri gitu loh, ibu-ibu loh gitu loh ya. Terus kemudian ya Teh ya, nah ini soal ibu-ibu, ini kalau anak, udah deh, anak mah urusan kalau ngeliat anak orang lain berasa anak kita sendiri ya Teh ya. Itu yang kemarin rame juga tuh, yang akhirnya anak ini meninggal yang dari Sukabumi itu ya ibu-ibu ya, yang banyak cacing, yang cacingan itu yang sampai udah dikeluarkan pun seberat 1 kilo, yang akhirnya tidak selamat. Nah ini kemana ini? Walaupun katanya orang tuanya dalam kondisi tidak bisa lagi mengasuh mereka ya, bapaknya
bapak dan ibunya nggak bisa ngasuh ini anak gitu, itu tangganya kemana atau gimana gitu ya, aku bingung gitu, sedih gitu, Iya. marah dan bingung ya nggak ibu-ibu ya. Terus kemudian apalagi nih ya, masalah-masalah ini selalu ada teh, dan yang bikin kaget tuh kasus bunuh diri teh, ibu-ibu yang membunuh dirinya sendiri kan bukan cuma kali ini ya ibu-ibu ya, terdengar ya, pernah ada gitu loh yang apa namanya, yang akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri karena beratnya beban hidup. Dan ternyata ya teh ya, ini dari Pusat Informasi Kriminal Nasional melaporkan jumlah kasus bunuh diri setiap tahun meningkat teh. 60%. 60% loh, banyak banget. Dalam 5 tahun terakhir. Polri mencatat pada tahun 2002 jumlah bunuh diri itu 887 jiwa. Ratusan teh yang bunuh diri. Angka itu naik. Ya Allah, naik di 2024 jadi 1023 orang. Ya Allah 1000, udah banyak loh ini yang bunuh diri. Iya. Ini berarti hidup tuh berat banget ya teh ya gitu ya. Nah ini nih menurut Teh Ratna nih sebagai pengaman dakwah, apa menurut Teh Ratna tentang hal-hal yang seperti ini? Mangga Teh. Baik, terima kasih Teh Veta atas waktunya. Selamat ini menjelang siang ya Menjelang kepada siang ibu-ibu ya yang hebat di rumah. Tentang fakta yang tadi dijabarkan oleh Teh Veta, ini betul-betul membuat shock Iya, kaget Teh. ibu di se-Indonesia, bahkan mungkin sedunia kali ya. Kalau beritanya nyampe luar negeri Nyampe sedunia. gitu ya. Ini membuat para ibu tuh sedih, Iya sedih. Teh. prihatin, kemudian shock. Sedihnya kenapa? Karena kita pun merasakan menjadi ibu Iya, gitu, dan menjadi ibu ini ternyata nggak mudah. Iya Teh, betul Teh. Ada yang namanya kegiatan yang berulang, bersih rumah, nyapu gitu ya, rutinitas sehari-hari yang pasti ada di situ tuh kejenuhan. Kadang iya, betul. secara fisik juga kita akan merasakan lelah gitu ya. Iya benar, kerjaan rumah tangga tuh lelah banget. Kemudian shocknya ini karena kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi. Iya, betul. Bahkan di 2004 ini kan disebutnya filisida ya. Filisida ini adalah kasus di mana seorang ibu ataupun keluarga yang dia membunuh anaknya gitu. Karena rata-rata itu faktor ekonomi. Dan ini terjadi bukan pertama kali. Di tahun 2024 itu sudah ada 60 kasus. 60 filisida gitu ya. Ada yang ibunya gitu kayak di Penrang, Sulawesi, itu kan tahun 2024. Kasusnya sama gitu. Iya, Ngainin dulu anaknya, 2 anak, kemudian baru dia terakhir gitu. Ada juga yang kasusnya kalau di 2025 tuh yang ibu sama pacarnya kemudian menginikan balitanya, itu juga kan termasuk filisida gitu. Dan jadi masih ada beberapa kasus yang jadi korban ya Teh, anak jadi korban. Ini tentu membuat dada kita sesak gitu ya. Iya betul. Di tengah ya kita juga rasakan sendiri bagaimana kondisi ekonomi kita hari ini makin sulit gitu ya, harga barang mahal, kemudian jeratan pinjol judol itu ada di tengah kita gitu. Jadi ini membuat kita shock sekaligus apa ya, sedih, prihatin, bingung ini jangan-jangan aku juga begitu gitu ya. Jangan sampai gitu. Nah, kenapa kita sampai angkat di kajian ini bukan dalam rangka menghakimi kenapa seorang ibu ini kok dia menyerah dengan keadaan, bukan. Tapi kita bersama-sama di sini untuk ada nggak sih solusi biar para ibu ini bisa tetap bertahan dengan tugasnya seorang ibu gitu. Ada nggak sih solusi biar jangan sampai ada ibu-ibu yang lain yang melakukan hal yang serupa. Kepikir ya. Iya, jadi kita pengen ngebahas apa sih solusi Islam gitu, pencegahan jangan sampai ada filisida berikutnya gitu. Oke. Nih, kalau begitu kan ini tadi pendapat Teh Ratna ya. Kemudian
penyebabnya nih Teh. Penyebabnya, jadi apa sih menyebabkan hal ini terjadi? Bahkan apa namanya, tahun 2004 bahkan dilabeli tahun silisida gitu. Jadinya kan berarti banyak dong kejadiannya gitu. Jadi sampai orang banyak kepikiran untuk melakukan itu, atau memang apa ya yang bikin orang punya pikiran yang sama gitu, penyebabnya apa gitu? Iya. Kenapa kasus yang ada seorang ibu yang tega gitu Iya, tega. menghilangkan nyawa anaknya, kemudian dia juga ikut Iya. bunuh diri gitu. Ya walaupun Ini tuh yang terakhir di Bandung itu, walaupun dia sebenarnya justru karena sayang sama anaknya kan Teh iya, ya, alasannya ya dia nggak mau anaknya menjalani hidup yang seperti ini gitu iya, ya, nggak mau sengsara nggak mau anaknya. sengsara gitu. Tapi bagi kita itu satu ketegaan ya. Iya. Iya, daripada bagi dia justru membiarkan anaknya hidup, dia itu tega gitu malah gitu ya. Tapi Iya. malah jadi gimana ya Teh ya? Eh, memang Penyebabnya, kondisi menjadi ibu ini kan cukup berat ya. Tidak mudah, tapi bisa gitu. Tidak mudahnya kenapa? Karena secara internal memang ada kondisi-kondisi yang membuat ibu ini mudah depresi, stres, kemudian depresi. Tadi aktivitas yang berulang, rutinitas yang itu aja. sehari-hari, bangun pagi, masak, nyiapin sarapan, nyuci piring, ngepel, jemur baju, habis itu ngasuh anak, nyuapin, habis kering bajunya diangkat, dilipat gitu, disetrika. Udah itu selesai, tahu-tahu udah sore gitu ya, udah harus nyuapin lagi, habis nyuapin harus mandiin lagi, itu kan lumayan lelah ya secara fisik. Ditambah dari internal bisa juga kita tuh suka ada perasaan-perasaan negatif, misalnya merasa nggak dihargai, aku udah capek-capek, suka ditanya kamu ngapain aja di rumah gitu kan. Udah mah capek-capek dari pagi sampai sore nih ya gitu. Dan suami datang, kok rumah masih acak-acakan? Iya, padahal bisa jadi ada balita di situ. Kok ini ngapain aja, kok makanan nggak ada? Aduh, iya, kacau jadi dari internalnya sendiri kadang ibu ini apa ya tanpa sadar gitu ya, membiarkan perasaan-perasaan negatif itu menumpuk. Aku udah capek-capek tapi nggak dihargai. Kemudian aku merasa nggak dianggap. Membiarkan perasaan itu ada ya. Membiarkan perasaan itu ada dan bahkan narik gitu luka lama. Iya tuh dulu kata suami begini, kata keluarga begini. Itu kan makin narik mau gitu. diratukan, ternyata dibabukan. Aduh, jadi makin menambah luka dan ketika lelah fisik kemudian ditambah lelah secara hati gitu ya, ada perasaan negatif yang menumpuk, itu kan akan menjadi stres. Nah, ketika udah stres, kemudian dibiarkan juga, akhirnya depresi, merasa kok aku nggak berharga ya, kok ngerasa kayaknya pengen nyerah aja gitu. Nah, ini kan yang bahaya gitu, ini bahaya. Kapan endingnya ini gitu ya, kok gini-gini aja. Itu kalau dari sisi internalnya ibu gitu. Kadang kayaknya dari zaman dulu sampai sekarang kan emang ibu itu ngerasain seperti itu. Tantangannya di zaman sekarang kita ada sosial media yang akhirnya sawang sinawang gitu. Iya, benar. Kita ngelihatnya ini kok tetangga lebih hijau. Ngelihat tetangga. Jadi ngelihat tetangga tuh bukan di depan mata ya, tapi kita dengan gadget aja ngelihat teman kita yang di luar kota, kok dia mah pencapaiannya gini, aku enggak gitu. Jangankan teman kita, yang lain-lain aja kan kadang suka, ini ibu-ibu ini misalnya gitu ya. Jadi ada membandingkan umurnya diri. Sama aku gitu, tapi kok dia lebih sukses ya, gini gitu ya. Jadi scroll ini ternyata menambah lelah fisik dan lelah mental ibu. Berarti kalau dicapai jangan scrolling sosial media, jangan deh, jangan buka TikTok, jangan buka IG, buka aja YouTube KIH ya untuk kajian. Iya, kalau ya ini kan ada internal, ada eksternal ya. Kalau eksternalnya tadi ada masyarakat sama negara. Kalau lingkungan masyarakat ya terdekat itu kan keluarga. Kadang dukungan keluarga kurang gitu. Termasuk di dalamnya suami gitu, suami, keluarga inti, kemudian mertua, itu kan keluarga besar ibu. Nah, itu bisa jadi dukungan kurang gitu ya. Terus lingkungan masyarakat, ini juga yang masih kita kan hidup bukan di sistem Islam ya, kita di sistem kapitalis yang masyarakat itu memandang bahwa ibu rumah tangga tuh nggak keren. Kadang ya profesi, jadi kita sebagai ibu rumah tangga dipandang keren ya. Dan ini kan masih
harus terus diperjuangkan ya, bahwa yang menjadi ibu rumah tangga itu mulia, itu adalah tugas yang utama bagi seorang perempuan. Nah ini di masyarakat masih yang kadang kan Cuma ibu rumah tangga, udah misalnya sarjana, misal kemudian kerjanya apa habis nikah nih? Mau di rumah aja, mau ngurus suami, semua anak gitu. Ih sayang ya, udah capek-capek. Padahal ketika ibunya itu pendidikannya tinggi, kemudian memilih jadi ibu rumah tangga, itu adalah pilihan yang sangat terbaik gitu ya. Pilihan yang mulia. Kenapa? Karena dia akan mencerdaskan ngurus anaknya dengan ilmu. Nah, sayangnya kan di hari ini stigma masyarakat masih yang ibu rumah tangga itu biasa aja gitu, bahkan tidak keren, sehingga banyak ibu-ibu yang merasa tidak pede ketika dia hanya sebagai ibu rumah tangga gitu. Merasa tidak berharga gitu ya, merasa tidak berdaya gitu ketika hanya ibu rumah tangga. Bukan titel yang keren katanya ibu rumah tangga. Ditambah lagi stigma kalau ada apa-apa dengan keluarga ini pasti salah istrinya gitu. Kalau suaminya kurus, ini kayaknya istrinya nggak bikin bahagia gitu ya. Atau anaknya kurus, ini gimana nih ibunya nggak disuapin tah, nggak dikasih makan tah gitu ya. Jadi masyarakat hari ini ya masih toksik ya gitu, jadi masih judging gitu, pandangan ke ibu tuh belum belum baik, dan komentar-komentarnya itu masih yang ya lebih banyak menyakiti buat ibu ya, kritiknya. Kemudian faktor eksternal lainnya adalah peran negara yang seolah hilang gitu. Kenapa negara tuh penting banget? Karena di sini kata psikolog klinis forensik lulusan UI, Ahmad Cassandra Putranto mengingatkan bahwa kasus bunuh diri dan filisida pada ibu itu tidak bisa sekedar dilihat sebagai tindakan kriminal. Tapi ini fenomena multidimensi, berarti melibatkan banyak aspek. Ada banyak faktor. Banyak faktornya apa? Ada sisi psikologis yang mungkin ini terjadi pada ibu, tekanan psikologis. Kemudian yang kedua sisi ekonomi, dan yang ketiganya adalah minimnya dukungan kesehatan mental. Jadi tambah lagi di koran tadi itu di koran baca gitu ya, penyebab banyaknya fisilida ini adalah yang paling pertama itu adalah faktor ekonomi. Jadi ya termasuk yang di Bandung ataupun di Tangerang ataupun yang lainnya itu banyak pemicu utamanya itu adalah faktor ekonomi. Mereka tidak ingin anaknya itu merasakan kesengsaraan gitu, kesulitan gitu. Yang dia rasakan. Lebih baik menyudahi saja gitu, jangan sampai anak tuh malah nggak bisa makan atau serba sulit gitu. Dan memang kan yang namanya ibu itu nggak pengen anaknya menderita. Kadang ada istilahnya ya, apa sih, nggak apa-apa jauh dari anak daripada nggak bisa ngasih apa yang dia inginkan gitu. Ada juga gitu pandangan yang akhirnya banyak ibu yang ya udahlah kerja jadi TKW gitu, karena ngerasa sedih ketika anaknya minta, nggak punya apa-apa, nggak punya untuk ngasih gitu. Jadi akhirnya aku harus kerja gitu, jauh dari anak demi anak. Jadi faktor yang eksternal yang paling terbanyak ini adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi, himpitan ekonomi, dan kalau dilihat dari ini kan faktor ekonomi ini apa? Bahwa masyarakat hari ini, masyarakat miskin itu bertambah. Iya. Dan masyarakat miskin ini kan dalam artian dengan fakta itu berbeda ya. Masyarakat ketika penghasilannya 20.000 itu nggak disebut miskin, kan itu ada juga ya waktu 20.000 per hari. Iya, 20.000 per hari itu nggak miskin, padahal ya dilihat dulu berapa orang di rumah itu gitu, berapa biaya untuk makan di rumah itu gitu. Nah hari ini kan rakyat di negeri kita ini bertambah rakyat miskinnya. Kemudian kalau dibaca di suratnya itu kan yang di Bandung itu adalah capek suaminya banyak utang gitu. Dan dengar-dengar juga karena ada
pinjol gitu Pinjol juga juga. ya. Nah ini kan rakyatnya miskin, mereka butuh makan, pinjem ke tetangga juga mungkin nggak dikasih, ke keluarga juga mungkin udah ada gitu Iya, ya. betul. Akhirnya apa jalan tercepat? Minjem. Pinjaman online. Karena pinjaman online ini sangat mudah hari ini. Iya, betul. Cukup KTP, foto, udah dapet Iya, gitu ya. betul, iya. Tanpa nomor HP doang juga udah bisa. Iya. Kenapa hari ini banyak orang yang terjerat pinjaman online? Ada yang memang karena butuh. Iya, untuk Dan makan tertinggi ya, itu juga kan pinjol tuh guru juga banyak yang terjerat. Karena apa? Karena memang gaji gurunya itu nggak cukup buat memenuhi kebutuhannya. Sehingga akhirnya ya pinjol jadi jalan gitu. Jadi kalau misalnya negara memberikan kebutuhan misalnya kayak lowongan pekerjaan ya Teh ya, terus kemudian gaji yang layak gitu ya, berarti kan masalah itu teratasi ya Teh ya, iya nggak? Iya, bisa jadi. Kan tadi masalahnya kan soal ekonomi ya Teh ya, gitu Iya, kan. cuma dilihat Kalau juga misalnya, ekonominya seperti apa. maksudnya kalau misalnya negara berperan untuk ngasih lowongan pekerjaan, berarti kan kalau kayak begini berarti kan eh, lowongan kerjaan nggak ada, terus masuk guru itu tadi nggak gajinya nggak cukup, berarti gajinya nggak layak Iya, dong. yang Gitu. layak itu paling PNS ya. PNS juga berapa sih yang jadi PNS gitu, sisanya itu kan honorer. Kalau di kampung aja honorer itu kan sekitar 600 ya atau 300 sejuta. kan? Bahkan ada yang 300. 300 Itu kan ini kan nggak kebayang. Seorang guru dia harus menghidupi berapa anggota keluarganya dengan gaji 300.000. Padahal 300.000 di zaman sekarang itu akan sangat sulit. Beras gitu. aja 10 kilo berapa? Sekilo berapa? Iya, betul. Jadi kenapa makin banyak ya faktor internalnya memang dari ibu udah capek, udah berat. Iya. Faktor eksternalnya juga mungkin dukungan keluarganya kurang, masyarakat iya. juga Tidak kurang. ngerti, masyarakat Kemudian juga. dari sisi negara juga seolah hilang perannya. Di mana hari ini kemiskinan makin bertambah, kemudian apa namanya tuh jurang antara si kaya dan si miskin itu makin lebar gitu ya, makin terlihat. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena memang hari ini kita hidup di sistem sekuler kapitalis. Sekuler kapitalis ini adalah sistem hidup di mana agama dan kehidupan itu dipisah. Terkait agama ya silahkan kamu pakai untuk di tempat ibadahmu, di masjid atau di rumah ya silahkan. Tapi kalau cukup individu. Untuk urusan kehidupan, maka manusia itu dikasih hak untuk membuat aturan. Jadi silahkan kamu mau aturan yang mana. Nah hari ini kita kan pakainya kapitalis, termasuk sistem ekonomi pun kapitalis. Yang landasannya itu kan 4 ya. Di sistem ekonomi kapitalis, landasannya itu adalah adanya kepemilikan itu hanya kepemilikan individu. Jadi individu boleh memiliki sumber daya alam, boleh memiliki pulau gitu, boleh memiliki alat produksi. Jadi kalau individu maupun badan swasta, selama mereka punya uang ya silahkan mau beli pulau, mau beli apa tuh namanya, mau beli tempat minyak, tambang batu bara, ya silahkan boleh gitu ya. Itu dalam sistem kapitalis. Kemudian peran pasar bebas. Jadi itu harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran gitu. Jadi persaingan ini benar-benar bebas gitu. Dan biasanya apa yang terjadi? Yang bermodal dialah yang menang gitu. Kemudian kalau yang ketiga, mereka landasannya adalah keuntungan. Jadi dengan modal yang sedikit untung sebanyak-banyaknya, dan di sistem kapitalis ini tidak ada halal haram. Dan yang keempatnya, peran terbatas pemerintah. Pemerintah itu bukan mengurusi rakyat, tapi perannya itu adalah mengurusi regulator atau penjaga keterlibatan, penjaga ketertiban gitu. Jadi maka wajar gitu ya. Kalau dalam sistem kapitalis, rakyat tuh udah resah gitu ya, udah ini judul ngapain sih tetap ada gitu. Judul ini udah bikin rugi banget gitu ya. Banyak para suami yang akhirnya terjerat ke judi online, kemudian istrinya akhirnya tidak mendapatkan kewajiban haknya untuk dinafkahi.
jangankan hak, bahkan harta istrinya pun kadang diambil buat judi online. Akhirnya apa? Perceraian, kemudian terjerat pinjaman online karena setali tiga uang ya antara judol sama pinjol. Kita kan udah apa ya? Apa sih? Udah Gregetan. kenapa sih ini masih ada gitu? Iya. Ini korban udah banyak, bahkan pinjaman online itu sudah ada korban bunuh diri karena pinjaman online sebanyak 72 kasus. Jadi laki-laki, perempuan itu kan ada ya yang bunuh diri karena pinjaman online. Ini kan kalau kita sebagai rakyat tuh udah kenapa sih masih ada? Kok nggak dihilangkan? Kok nggak ditutup sih, nggak dilarang, nggak ditangkepin gitu loh? Iya nggak? Kan yang punya kuasa mereka ya teh ya. Jadi, nah ini kalau kita balik ke sistem sekuler kapitalis, landasan tadi, ya judi online maupun pinjaman online ini memang dia ini menguntungkan dan menguntungkannya itu bukan buat kita sebagai rakyat, menguntungin buat mereka pengusaha pelakunya gitu. Sehingga akhirnya ya selama masih untung ya nggak akan dihilangkan. Nah ini kan berarti nguntungin pemerintah juga dong. Ups. Itu kayaknya oknum ya. Iya oknum, oke lah. Jadi memang di sini kita kan mayoritas negeri muslim. Iya, mayoritas muslim. Tapi herannya pinjol dan judol kita ini tinggi. Gitu. Maka kan ini jadi pertanyaan, kenapa kita muslim tapi kok masih banyak yang terjerat pinjol sama judol? Berarti kan ada sesuatu yang salah gitu. Betul. Entah berarti dari individunya kenapa masih ikut yang kayak gitu padahal udah tahu salah. Yang kedua dari sistemnya, kenapa terus membiarkan ini ada? Ditambah lagi pinjol itu kan ribawi juga gitu. Kenapa ini dibiarkan padahal bertentangan dengan Islam? Ya tadi selama dia menguntungkan, maka dalam sistem sekuler kapitalis dia akan terus ada, akan terus eksis. Gitu. Nah ini harusnya jadi bahan evaluasi gitu. Harus sampai berapa banyak korban dari sulitnya ekonomi yang akhirnya membuat rakyat karena kebutuhan mereka pinjol. Ternyata pinjol bukan solusi, justru membuat mereka terlilit hutang besar, ditambah lagi di diteror sama debt collector gitu. Nah ini kan jadi permasalahan baru. Harus sampai berapa banyak rakyat ini menderita, rakyat ini harus sampai bunuh diri. Harus berapa korban Mulai gitu 1023 di tahun 2004. Iya. 2024. Iya udah banyak kan. Nah ini kan tadi semua udah dipaparin ya penyebabnya ya. Dari internal sendiri, ibu yang lelah, kemudian ternyata multidimensi termasuk masyarakat dan pemerintah juga ternyata berperan di situ ya teh ya. Nah ini kalau ini terus berlanjut nih teh, akibatnya apa nih? Masa kalau misalnya negara nggak berperan terus seperti ini nanti akibatnya apa? Iya tentu ketika keluarga muslim gitu ya, para ibu di sistem kapitalis ini kan masih dipandang kalau di sistem kapitalis para ibu ini akan dipandang berdaya ketika mereka kerja menghasilkan. Jadi kita dipandang kalau kita ngasilin duit. Iya, pemerintah sendiri kan mendorong perempuan-perempuan ini berdaya di ekonomi, ikut UMKM, kemudian UMKM digencarkan kayak gitu ya. Kemudian didorong untuk bekerja tadi, kemudian bahkan ada kayaknya meningkat juga ya perempuan-perempuan yang jadi TKW. Sebutannya kan dibikin bagus ya, pahlawan devisa. Oh iya pahlawan devisa. Ingat betul gitu ada gurunya anak yang beliau memang motivator juga, pernah diundang ke kayaknya Taiwan gitu ya. Taiwan. Nah di Taiwan itu diminta, Pak nanti tolong kasih motivasi buat para ibu, mereka itu harus di sini tuh dalam rangka menjadi membantu ekonomi keluarga gitu, pahlawannya keluarga. Di sini tolong dikuatkan mereka biar mereka harus betah di sini karena
mereka sedang memperjuangkan keluarga ini. Oh, ya Nah ini kan Allah. kebayang gitu ya. Malah Dan ini asa di apa ya? dia didorong para ibu tuh, kamu tuh keren kalau bekerja, kalian ini pahlawan. Nah ini akhirnya apa? Gurunya anak bilang ketika ngasih motivasi itu malah justru ibu-ibu pulang gitu. Suruh pulang, bagus. Ada anak, ada suami yang menunggu ibu-ibu di rumah. Tugas ibu-ibu itu adalah di rumah. Dan setelah itu, guru itu nggak pernah diundang lagi. Karena memang kan tidak sejalan ya dengan target untuk menguatkan perempuan biar betah menjadi TKW. Nah di sini, di sistem kapitalis, perempuan dipandang ya sebagai penggerak ekonomi. Iya, komoditas kita. Jadi kalau kita nggak kerja berarti kita tidak Kita menghasilkan, tidak berdaya, tidak keren katanya gitu. Iya. Jadi kita udah lelah di Rumah, sektor rumah, ditambah kita harus menjadi membantu ekonomi keluarga. Ini menjadi beban ganda buat perempuan. Jadi ketika ini terus dibiarkan, tentu bahaya ya. Berarti para keluarga ini berjuang sendiri, berjuang untuk memenuhi ekonomi mereka. Gitu. Ekonomi hari ini kan ekonomi keluarga dibagi buat makan, buat tinggal, pendidikan. Kalau sakit juga kita harus bayar. Gitu. Yang punya BPJS pun ya bayar gitu ya. Kemudian ya para ayah tuh harus mencukupi semuanya. Kalau sakit ya kita harus mikirin juga. Kalau pendidikan itu juga kita harus mikirin gitu. Nah di sini ketika ini dibiarkan, maka kasus felisida ini di sistem yang seperti ini, maka dia akan terus berulang. Akan ada ibu yang lain yang mungkin melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena para keluarga ini berjuang sendirian, ekonomi berjuang sendiri, terus di pergaulan kita juga berjuang sendiri. Nggak ada support system ya. Di pergaulan, kadang anak dikasih gadget, para ibu tuh udah khawatir kan, nanti gimana kalau kena judi online, nanti gimana kalau dia ngeklik akhirnya ngebayar gitu. Itu juga udah banyak kejadian kan, main game, ternyata ada tagihan berapa juta gitu. Kemudian betapa kita ini harus benar-benar ngejaga anak, karena ternyata hari ini tinggal bareng sama pacar itu hal biasa misalnya. Itu juga kan penjagaan keluarga itu hanya dibebankan kepada suami dan istri gitu. Jadi masing-masing aja berjuang sendiri. Jadi masing-masing keluarga yang berjuang sendiri gitu ya. Maka ini tragedi seperti ini akan terus berulang. Kemudian tentu kita harus berpikir apa dong yang bisa kita lakukan gitu ya. Nggak bisa cuma setiap ada kejadian kasihan ya cuma gitu. Kasihan doang. Kasihan terus itu karena apa sih? Habis itu ya udah gitu. Jadi aku mah nggak akan begitu, nggak akan capek-capek misalnya gitu ya. Oh kata misalnya nih teh apa namanya? Oh itu mah kan karena ibunya capek. Oh karena imannya kurang misalnya gitu ya teh. Terus kemudian karena ekonominya lemah. Oh berarti saya harus apa tuh namanya kerja lebih keras. Biar ekonominya nggak jatuh, terus nggak kelilit hutang apa karena makan gitu ya teh ya. Makin capek ada perasaan, ya nggak? Ya memang. Jadi kan kadang kalau perempuan gitu nggak sih mikirnya kalau misalnya kita udah mah capek, nggak apa-apa tuh capek di rumah juga, tapi kita mau capek daripada capek daripada kita ngelihat kayak tadi anak pengen apa nggak punya uangnya gitu misalnya pengen sepatu pengen baju sekolah apa segala macam nggak ada gitu untuk makan aja nggak ada misalnya gitu apalagi kalau misalnya anaknya yang sakit misalnya gitu ya untuk BPJS aja kan nggak semua di cover ya ada yang harus dibayar gitu kan ya jadi ibu akhirnya turun ke jalan maksudnya dalam artian kita harus keluar harus kerja gitu ya UMKM tadi kita lakukan segala macam dengan program itu makin capek kita teh. Iya, sebenarnya kan dalam Islam sendiri perempuan tuh bekerja boleh, tapi hari ini apa ya bebannya lebih berat bukan kebolehan bekerja ya, tapi hari ini malah didorongnya tuh udah keluar gitu penggerak ekonomi. Nah ini tentu ya pasti ada yang dikorbankan gitu nanti. Nanti akan akibatnya bisa jadi itu felisida nambah tinggi ya teh ya. Nah
Lalu nih Teh, setelah semua ini nih, kita udah tahu akibatnya nih. Tentu ini akibat ini kan kita nggak mau ya terulang lagi nih. Kita sebagai masyarakat yang sadar lah istilahnya ya Teh ya. Nah solusinya apa nih? Solusinya yang tadi kan Islam menawarkan solusi. Solusinya apa? Ya, Mm-mm. karena kita sebagai muslim Mm-mm. tentu harusnya kita kembali lagi ke Iya, karena kita Al-Quran gitu. mayoritas Muslim di Indonesia Iya, ini ya. sebenarnya gimana sih pandangan Islam? Sebenarnya Nah, ada nggak iya. sih pilih disa dalam Islam itu Felisida. sendiri gitu? Nah, kalau kita lihat di Islam tuh kasus felisida itu hampir nggak ada. Nggak ada. Kita bisa lihat Belum ada cerita atau sejarahnya Teh? bel- eh, Ada nggak? kayaknya nggak ada ya, tapi saya belum nyari banget gitu Iya. bisa. Tapi Tapi kalau kalaupun ada, pasti jumlahnya hanya sedikit gitu. Dan kita bisa ngelihat sebenarnya ya, sebelum ngelihat sejarah ke iya, belakang iya, gitu iya, ke Teh. tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya kita bisa lihat di Gaza. Coba di Gaza itu Oke. bagaimana kondisi ekonomi mereka Ekonomi hancur? hancur. Buat makan Nggak ada. nggak ada kelaparan. Tapi apakah di sana ada Yang bunuh muslimah diri? yang bunuh diri atau Nggak ada. membiarkan anaknya, udah kamu minum ini kemudian mati Biar gitu? kamu Nggak nggak ada. merasakan kesulitan hidup gitu ya. Iya, jadi dalam Islam tuh sebenarnya nggak ada kasus seperti itu. Oh, Kenapa? jadi kita kalau mau mandang ke bawahnya, mandang ke masyarakat Gaza ya, Teh ya. Iya, maksudnya kayaknya lebih sulit di sana ya hari ini. Benar, iya. Kalau kita lihat di sosmed kan betapa banyak anak-anak tuh yang udah sangat kecil, kelihatan tulangnya aja Karena gitu ya, nggak makan. karena kelaparan. Bahan makanan nggak ada, Nggak air ada. nggak ada. Betul. Iya, air bersih aja nggak ada. Iya, Tapi nggak ada yang bunuh diri di sana lah. iya. Jadi dalam Jadi yang salah Islam, mana nih Teh? ya karena sistem hidup kita hari ini ya, Karena sistem hidup. Oke. Nah, ekonomi sistem hidup yang seperti apa nih Teh yang menjadi solusi kita nih sekarang? kita lihat dulu dari pandangan Islam Oke. tentang perempuan ya. Oke. Ketika dalam Islam perempuan itu posisinya sama dengan laki-laki, sama-sama hamba Allah, sama-sama mulia ketika ia bertakwa. Pun ketika seorang ibu memilih menjadi rumah tangga, ibu rumah tangga, maka dalam Islam itu adalah karir terbaik, karir mulia sebagai perempuan. Dan dalam Islam perempuan itu nggak dikasih beban sebagai pencari nafkah. Justru pencari nafkah itu adalah laki-laki. Maka tugas perempuan adalah di rumah gitu. Di rumah ini apa? Menjadi ibu rumah tangga, Ummu Warbatul Bait, Ummu Madrasatul Ummah, Ula, ibu madrasah pertama bagi anak, yang terakhir ibu generasi, ibu yang akan melahirkan generasi anak-anak yang solih, anak-anak yang melanjutkan kehidupan Islam, melanjutkan perjuangan Islam. Nah, itu pandangan dalam Islam, perempuan ini mulia sebagai tugasnya sesuai fitrah, yaitu mengandung, menyusui. Fitrahnya ya memang tadi tiga tadi, Ummu Warbatul Bait, Ummu Madrasatul Ula, dan Ummu Ajiyah. Nah, terkait bunuh diri dalam Islam sudah jelas, dan insya Allah sebenarnya kaum muslimin tahu betapa bunuh diri ini adalah perbuatan yang tidak Allah sukai. Azabnya itu pedih di akhirat. Rasulullah gambarkan ketika seseorang dia menghilangkan nyawanya sendiri dengan sesuatu, maka nanti di akhirat dia akan seperti itu lagi gitu ya. Dimatikan berkali-kali ya Teh? Terus. Kadang kalau kita ngelihatnya hanya hukuman, kita akan ngelihatnya kok tega ya gitu ya. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam, kita lebih apa sih sebenarnya maksud Allah ada melarang kaum muslimin ini untuk melakukan sesuatu yang menghilangkan nyawanya sendiri. Nah, di situ itu adalah tanda bahwa Allah tuh sayang banget sama kita. Allah tuh nggak pengen hambanya itu melakukan hal yang dibenci oleh Allah gitu. Rasul tuh nggak mau umatnya itu melakukan apa yang Allah benci. Jadi ini loh, kalau kamu melakukan ini, azab Allah tuh pedih gitu. Itu kan dicegah. Nah, itu tuh salah satu bukti Allah tuh sayang sama kita gitu. Nah, terkait gimana solusi Islam? Kalau praktisnya Ibu, itu kan udah dibahas di kajian pekan kemarin. Siarannya udah ada ya, udah tayang.
Tonton bahwa dulu ya. ya untuk ibu itu GPT gitu ya. GPT ya. GPT itu apa? Gadgetnya dibatasi. Gadgetnya Hari ini dibatasi. para ibu mudah stres karena ternyata ketika kita scroll itu menambah Stres kita ya. stres gitu, menambah apa negatif, perasaan-perasaan negatif, pikiran negatif. Iya. Maka gadgetnya dibatasi, P-nya itu adalah pengajiannya dihadiri, karena dengan kita mengaji Islam, maka iman kita dikuatkan. Betul. Iman ini adalah keyakinan bahwa Allah tuh Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah tuh menjamin rezeki kita. Allah Jangan ngasih pernah solusi juga ya Teh di situ. Kata Rasul, jangan pernah takut anakmu tidak makan gitu, karena Allah yang akan ngasih rezeki. Ya Allah, iya. Bahkan Allah menggambarkan ketika seorang bayi merah itu lahir, mereka itu dalam keadaan tidak berpakaian. Siapa yang ngasih rezeki? Allah gitu. Itu kan iman. Imannya dikuatkan ketika pengajian dihadiri. Imannya dikuatkan, niatnya diluruskan, amalnya itu bermakna, kemudian tidak berputus asa dari rahmat Allah. Itu T, pengajiannya dihadiri. Kemudian T-nya adalah toxic people dihindari. Dihindari toxic people. Ya, itu kalau untuk pribadi ya, untuk sebagai internalnya kita gitu ya. Nah, kalau eksternalnya apa? Kalau eksternal, kenapa? Oh, suami saya begini, dia tuh nggak mendukung saya. Dari suaminya, bukan dia enggak. Ini contoh gitu ya. Ini nih suami tuh nggak mendukung gitu ya. Saya akhirnya stres. Ya itu kan memang suami itu di luar kuasa kita. Sistem yang tidak ideal ini memang di luar kuasa kita. Tapi ada satu kondisi yang ini adalah ada dalam jangkauan kita, ada dalam kuasa kita. Apa? Kewajiban untuk mengubah keadaan, kewajiban untuk menjadi bagian dari perubahan, yaitu dakwah. Nah, ini yang ada dalam jangkauan kita, yang ada dalam kuasa kita untuk mendakwahkan Islam. Ini Rasulullah contohkan. Kondisi rusaknya kehidupan hari ini tuh mirip dengan kondisi Rasulullah waktu itu. Rasulullah di saat itu kondisi masyarakatnya jahiliyah, maka Rasulullah melakukan perubahan. Dan perubahan yang Rasulullah lakukan itu bukan, oh ya udah aku jadi pemimpin kaum Quraisy, enggak. Tapi yang Rasulullah lakukan adalah melakukan pembinaan, taskib gitu ya, membina orang-orang yang masuk Islam buat memahami Islam, kemudian berinteraksi dengan masyarakat, di situ memahamkan bahwa sistem ini rusak, sistem ini bukanlah sistem yang berasal dari Allah gitu, maka yuk kita pakai sistem Allah. Nah itu Rasulullah dakwah secara pemikiran. Rasulullah mendakwahkan pemikiran, Rasulullah ngajak kepada orang-orang Quraisy untuk nerapin Islam, mau diatur sama aturannya Allah. Maka yang ada dalam kuasa kita untuk mengubah keadaan hari ini adalah dengan dakwah, mendakwahkan pemikiran Islam. Ya berarti urusan kita gitu ya. Urusan kita mengajak. Punya peran loh ternyata untuk mendakwahkan. Kita punya peran untuk jangan sampai ada kasus-kasus yang serupa terjadi lagi. Dengan apa? Dengan dakwah pemikiran. Dakwah pemikiran mengajak kaum muslimin, ayo kita pakai aturan Islam, pakai aturan yang berasal dari Allah. Aturannya apa saja? Ketika Islam itu diterapkan, maka Islam ini akan diterapkan secara sempurna dan menyeluruh gitu. Jadi akan diterapkan dari sisi pendidikannya itu akan berlandaskan Islam. Tujuan pendidikan Islam itu menghasilkan individu yang bertakwa dan menguasai sains gitu. Kemudian dan pendidikannya juga akan menyiapkan seorang gadis itu untuk siap menjadi ibu. Jadi akan dipersiapkan gitu, akan belajar tentang bagaimana menjadi ibu, fikih ibu gitu ya. Yang tentunya akan dari kecil itu akan dikuatkan dulu akidahnya gitu. Jadi pendidikan Islam itu akan berlandaskan akidah Islam. Fondasi akidahnya dikuatkan sejak dini, baru dia akan diberikan ilmu-ilmu terkait dunianya gitu. Kemudian Islam itu akan landasannya kan syariat Islam gitu ya. Jadi pendidikannya berlandaskan Islam. Kemudian sistem ekonominya pun Islam. Sistem ekonomi Islam itu sama ya. Pilarnya itu
ada 4 gitu, bahwa dalam Islam itu sangat berbeda dengan sistem kapitalis. Kalau dalam sistem Islam, kepemilikan itu bukan kepemilikan individu saja, tapi ada 3 kepemilikan. Ada Islam menghargai kepemilikan individu. Jadi kalau Teh Veta punya rumah, yaitu kepemilikan individu. Punya mobil, motor, itu punya individu. Ada yang namanya kepemilikan umat. Kepemilikan umat ini adalah manusia berserikat dalam 3 hal. Air, padang rumput, dan api. Jadi sumber 3 hal ini apa? Ya tadi sumber daya alam yang melimpah. Air. Di air itu ada apa? Ada tambak garam. Berarti itu nggak boleh milik pribadi Nggak dong boleh, ya? itu milik kaum muslimin. Negara hanya mengelola, kemudian hasilnya dibalikin ke umat, bisa dalam bentuk ekonomi langsung ataupun bukan ekonomi langsung. Bukan ekonomi langsung apa? Dalam bentuk pendidikan gratis, dalam bentuk kesehatan gratis. Dan itu telah dibuktikan di zamannya kekhilafan Islam. Bagaimana masyarakat Islam saat itu ketika mau berobat itu gratis, bahkan dikasih uang jajan uang gitu. jajan, iya. Karena pulang dari rumah sakit kasih uang. Iya. Karena emang dia sakit dan dia nggak mencari nafkah gitu. Kalau buat laki-laki iya. Terus yang padang rumput dan apa itu tadi Teh? Padang rumput, air, padang rumput, dan satu lagi api. Oh. Ya, jadi kan kalau di tanah ya batu bara, hutan gitu ya. Kalau di air tadi tambak garam, air apa sumber mata air. Iya, betul. Kalau api itu apa di minyak bumi itu ya. Minyak bumi maksudnya api. Gitu. Nah, ini tuh harus dikelola negara, dibalikin lagi ke kaum muslimin. Dan faktanya hari ini hanya berapa 30% orang di dunia itu menguasai 70% sumber daya kekayaan yang ada di bumi ini gitu. 30% ya, karena aja. Sistem kapitalis membolehkan sumber daya alam tadi dimiliki oleh individu. Kalau dalam Islam nggak ada, terpisah. Kepemilikan individu, milik umat sama milik negara itu terpisah. Kemudian yang milik negara apa aja? Milik negara itu tadi apa ya contohnya? Kalau milik negara ada beberapa tanah, itu juga ada tanah yang milik negara. Jadi tanah yang misalnya memang tidak dikelola itu akan diambil negara, menjadi milik negara. Nanti negara juga akan memberikan kepada siapa yang bisa menghidupkan. Jadi memang kalau sekarang kan kita sulit mencari pekerjaan. Kalau dalam sistem Islam, dalam sistem ekonomi Islam, pekerjaan itu bertahap ya. Jadi yang pertama, para pencari nafkah atau laki-laki itu akan didorong untuk bekerja dengan giat, tidak boleh bermalas-malasan, harus memberikan nafkah terbaik buat anak dan istrinya. Yang kedua, kalau dia tidak mampu, maka negara akan membantu. Misalnya kalau dia bisanya bertani, maka negara akan memberikan lahan untuk dia bisa bertani. Kasih modal istilahnya. Iya, dikasih modal. Kalau dia bisanya berdagang, maka dia akan dibantu gitu. Untuk berdagang, dia dikasih modal. Jadi emang akan dibantu gitu, akan dibuka lapangan pekerjaan. Jadi kalau dalam sistem ekonomi Islam padat karya bukan padat modal. Yang tadi itu nanti di ini aja ya. Padat modal. Nah, di sini juga distribusi kekayaan itu akan merata gitu ya, karena tadi sumber daya alam itu dikelola oleh negara. Kemudian yang paling penting adalah dalam sistem ekonomi Islam itu ada halal haram. Jadi ketika ini haram, maka nggak boleh gitu. Misalnya tadi sistem ribawi, pinjol itu nggak akan ada di sistem Islam karena dia ada ribanya, ada penambahan nilai gitu. Minjam 100.000 harus ngembaliin 200.000, maka itu riba. Nah, kemudian dalam sistem Islam itu ya, segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam maka akan dihilangkan, akan diberantas. Judi online, kemudian pinjaman online, dan pencegahannya yaitu adanya sanksi. Akan disanksi gitu ya, akan ada hukuman bagi bandar judi online atau bandar pinjol gitu ya. Kemudian akan disanksi juga buat
kan kasus felisida ini nggak hanya ibunya ikut bunuh diri ya, ada juga kan kasus yang ibunya sekongkol dengan pacarnya buat ngebunuh anaknya. Nah ini akan dihukum sesuai dengan aturan Islam, yaitu ya. kisos. Kisos, ya. Nyawa dibayar nyawa. Iya. Kalau hukuman kisos ini diterapkan, orang tuh akan mikir 2 kali. Kalau saya menghilangkan nyawa, maka saya juga akan kehilangan nyawa gitu. Nah ini kan sangat adil gitu. Betapa Allah tuh tahu bahwa penjagaan terbaik itu adalah dengan menjalankan sanksi yang sama gitu. Orang akan berpikir ulang. Kalau sekarang kan nggak apa-apa ya lah. Paling di penjara gitu. Paling denda. Iya. Kira-kira ya. Nah jadi dalam sistem Islam itu Masya Allah akan dijaga, dan tadi ya Islam juga masjid, pasar, pusat-pusat bisnis, olahraga, rekreasi itu akan disediakan oleh dalam sistem Islam gitu, atau oleh khalifah, karena itu fasilitas umum yang memang perlu untuk kaum muslimin gitu. Jadi tetap ada fasilitas-fasilitas umum yang itu bisa jadi tempat untuk healingnya kaum muslimin. Walaupun sebenarnya healingnya kaum muslimin itu adalah sholat. Sholat ketika menghadap kepada Allah itu adalah healingnya seorang muslim gitu, bertemu dengan Robnya gitu. Jadi sama dalam Islam nggak langsung gitu ketika ada rakyat miskin, ini harus bertanggung jawab nih negara, enggak. Tapi ada tahapannya. Ketika ada tetangga yang kesulitan, maka akan ditanya dulu siapa ini saudaranya, kenapa saudaranya nggak ngebantu. Kalau misalnya nggak ada saudaranya, tetangganya gimana? Ngebantu nggak gitu. Susah ternyata. Iya, kalau sama-sama susah, berarti negara yang harus berperan. Jadi aturan Islam itu sangat menyeluruh gitu ya, sangat sempurna, komplit. Tentu saja dengan durasi yang sebentar tidak akan bisa dijelaskan. Iya benar. Sedemikian detail gitu ya. Bisa detailnya di mana? Ya mau nggak mau kita harus mengkaji Islam. Iya benar. Kalau mau detail gimana solusi Islam yang itu tadi tanah, air, api, waduh kayak avatar ya. Nah itu gimana tuh cara ininya mengelolanya? Nah itu nanti harus ngaji lebih lanjut ya ibu-ibu ya. Iya. Ada lagi teh selain itu? Cukup kan. Cukup, oke. Alhamdulillah ya. Kita tahu jadinya ya dari masalah-masalah yang ada sekarang ya ibu-ibu ya, dari kesulitan masyarakat masa kini, terus ekonomi, terus kesulitan masalah pribadi, kemudian ibu-ibu yang memang merasa beban hidupnya berat, ternyata bisa diatasi tuh kalau misalnya negaranya berperan ya teh ya, gitu ya. Jadinya kita nggak ngerasa sendiri ya teh ya. Dan lagi labeling bahwa ibu rumah tangga itu nggak keren. Nah, justru Islam itu karir terbaiknya itu karir adalah terbaik seorang muslimah. Jadi ibu rumah tangga, jadi ibu, jadi istri, masya Allah. Itu karir terbaik kita. Jadi bukan jadi wanita karir di luaran, bukan gitu ya. Jadi semoga ini ya kita tahu, paling enggak ya setelah kita tahu ini sistem Islam memang jadi solusi kita. Tadi saat kita bingung kita harus ngapain, kita harus mendakwahkan teh ternyata ya. Nah seperti apa mendakwakannya, apa yang harus didakwakannya, harus ngaji juga ya teh ya. Ada closing statement nggak teh? Mangga silakan. Menjaga keluarga itu adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan negara. Ketika itu hanya dibebankan kepada keluarga, maka sangat berat. Di sini pentingnya kita memperjuangkan atau mendakwahkan Islam untuk diterapkan agar masyarakat dan negara ikut berperan dalam menjaga keluarga. Masya Allah ya, alhamdulillah. Semoga ini udah tahu ya kita harus ngapain ya ibu-ibu ya. Terima kasih Teh Ratna, jazakillah khair untuk ilmu hari ini. Masya Allah ternyata masalah sekarang solusinya sudah ada. Nanti tinggal kita, mau atau enggak. Tinggal mau atau enggak. Tinggal mau atau enggak kita dakwah juga. Ya enggak, karena itu tugas kita ya. Nah, kita selesai sudah kajian pekanan komunitas Ibu Hebat pekan ini online. Saya Tetania dan Teh Ratna sebagai narasumber hari ini undur diri. Semoga ibu-ibu sempat setelah ini nih ibu-ibu ya, setelah nonton ini tolong share karena itu bagian dari dakwah. Tolong silahkan 1 klik atau 2 klik untuk share dakwah hari ini ya ibu-ibu ya, jangan lupa ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kabar Ibu Hebat hari ini?
Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.